Abraham dengan pembantunya kan di situ, dengan budaknya yaitu Hagar kan di situ. Akhirnya hamil. Nah, lahirlah Ismail. Makanya saya katakan kalau tidak karena Sarah, Ismail tidak akan hadir di dunia ini kan di situ. Nah, itu. Nah, sementara Ishak, Bang Dalbo, ya kan? Ishak itu kan karena janji, karena firman Allah kepada Abraham dan Sarah. Nah, di situ dia. Nah, itu dia Bang Dalbo. Nah, kalau kita berpikir tentang Sarah ya, secara akal dia tidak akan bisa melahirkan lagi Bang Dalbo. Kan di situ. Sarah ini orang udah tua lagi ya kan. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham aja didengar oleh Sarah, Sarah aja tertawa kan di situ. Tertawa karena apa? Karena dia yakin bahwa dia udah masa tuanya akan hamil kan di situ. Nah, tetapi kan Allah itu maha kuasa kan di situ. Nah, akal kita itu melampaui logika. Saya mau tanya doang. Di situ dia. Saya mau tanya doang. Saya mau tanya doang. Jadi maksudmu Ismail ini bukan termasuk anak perjanjian? Bukan anak perjanjian itu Bang Dalbo. Bukan. Kau baca Kenapa coba. Bang Dalbo? Iya, kan coba kenapa? baca dulu. Baca dulu Kan Kejadian 17 nomor saya mau jawab 10. pertanyaan Bang Dalbo. Silakan. Aduh, ini Ya, silakan. jadi kenapa saya Jangan marah. Oke, jadi kenapa saya katakan bahwa Ismail ini bukan anak perjanjian ya. Anak janji itu ada pada diri Ishak. Bang Dalbo yakinkan dari Ishak, Yakub ya kan. Yakub memperanakan 12 suku bangsa Israel ya kan di situ dia. Nah, jadi sampai Yusuf kan di situ, ya sampai Musa, Daud, Zakaria, Yohanes Pembaptis dan sampai Yesus itu. Sistematis itu Bang Dalbo. Ya kan itulah yang dikatakan dengan anak janji. Nah, sementara Ismail ya, Ismail ya kan, enggak ada dari keturunan Ismail itu nabi kan di situ. Ya. Ya sudah, nanti ada. Saya kan pakai dalil nanti. Oke, baik. Di sini di Kejadian 17, ya, di Kejadian 17 nomor 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Pertanyaannya, Bang, buka dulu mute-nya. Lanjut aja dulu Bang, lanjut aja dulu. Saya hanya mau nanya. Lanjut aja dulu. Saya mau nanya aja. Silakan banyak bicara. Kan saya bertanya. Saya mau bertanya aja. Ya nanti. Di sini di Kejadian 17 nomor 10. Ya, di Kejadian nomor 10 di sana dikatakan perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya serta keturunannya Abraham. Pertanyaannya, apakah Ismail keturunannya Abraham? Silakan. Belum, saya bawa 12. Belum. Nah, silakan, John. Apakah Ismail adalah keturunannya Abraham? Silakan. Kencangkan celana dalamnya. Apakah Ismail keturunannya Abraham? Oke Bang Dalbo. Ya, silakan. Gini Bang Dalbo ya kan, mengenai perjanjian ya. Perjanjian Allah yang utama itu Bang Dalbo diteruskan kepada Ishak sebenarnya kan di situ. Allah tetap memberikan janji-janji yang sangat besar. Tetapi pertanyaanku, apakah Ismail keturunannya Abraham? Ya, dengar keturunan juga, tetapi keselamatan tidak. Iya, kau baca dulu Kejadian 17:10, baca dulu. Dengar dulu Bang, ya kan, ya. Ismail juga Bang, Ismail juga keturunan Bang, ikan keturunan tadi Abang kan bertanya apakah Ismail keturunan Abraham. Saya mau jelaskan di sini Bang. Nah, silakan. Kenapa Ismail itu menjadi keturunan Abraham kan, Abraham di situ ya kan, di situ. Nah,
Bang, Ismail itu juga adalah keturunan Abraham di situ. Nah, tetapi janji utama Allah itu dituliskan kepada apa? Melalui garis keturunan makanya Ishak dibaca di situ, lah, Bang. Bang. Makanya Nah, dibaca dulu datanya. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Kejadian 17 nomor 10 dibaca dulu lah. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Itu perjanjianku antara aku dan kamu serta keturunanmu. Oke, iya, ya. Apakah Pak Junedi yang bohong atau Elohim ini penipu? Dengar, Bang, aku baca ya, aku baca, aku jelaskan lagi ini, ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Nah, di situ, ini kan Allah memberikan perjanjian kepada Abraham di situ yang harusnya Abraham pegang di situ, janji Allah. Nah, perjanjian antara aku dan kamu, antara Allah dan Abraham serta keturunan-keturunan Abraham di situ. Yaitu ya, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, dan di situ dia, Bang. Dengar dulu, Bang. Aduh. Dengar. Silakan. Udah. Jadi, Bang, ya kan. Nah, itu. Ya, tetapi, Bang, ya kan, masalah sunat itu memang berfungsi sebagai apa namanya? Sebagai matrai atau sebagai segel atau sebagai tanda lahiriah di situ, Bang, yang membedakan umat pilihan Allah dari bangsa-bangsa lain sebenarnya itu kan, Bang, di situ. Jadi, iya, Bang, yang aku tanya, kewajiban. yang aku tanya, ini Elohim ini ya YHWH inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Iya, Bang. Ada berapa kita keturunan Abraham? Tentang keturunan, ya kan? Ya, nah, saya tanya, ada berapa ya kan? keturunannya Abraham? Ya. Keturunan Abraham dari anak yang tidak sah itu Ismail. Dari keturunan anak yang sah itu adalah Ishak. Sabar dulu. Oh iya, sabar dulu. Berarti Abraham ini, sabar. Berarti Abraham ini laki-laki Persina. Wih, masa si pesina ini Abraham ya? Ternyata Abraham ini manusia pesina ternyata. Anja. Pesina dia, guys. Karena dia punya anak tidak sah. Artinya kalau dia punya anak tidak sah, artinya dia punya anak haram. Kalau haram berarti Abraham ini pelaku pesina. Bahaya ini, guys. Pantesan adanya juga diembak. Karena Pak Abraham ini laki-laki pesina. Wajarlah adanya sendiri yang dihamili. Kok bisa, Bang? Elohim ini, Yahweh ini memilih laki-laki pesina yang menghamili adiknya sendiri dan melakukan persinahan, melahirkan anak haram. Kok bisa YHWH ini memberikan perjanjiannya kepada laki-laki pesina? Coba, Bang. Coba, kok bisa ya? Jadi gini, Bang. Apalagi, Bang? Tapi jadi, tunggu dulu, ya, kita sepakat kalau Abraham ini laki-laki. Sabar dulu, Bang. Abraham ini adalah laki-laki pesina. Bang, sepakat dulu. Kita gini, Bang. Enggak, itu kan menurut abangan di situ, Bang. Bukan menurut ya kan? saya. Apa yang mengatakan? Begini, Bang, apa yang mengatakan kalau Ismail ini bukan anak sah? Kalau bukan anak sah berarti anak sina. Nah, kalau dia anak sina, artinya Abraham ini pelaku sina. Jadi wajar adanya juga dia hamili, wajar lah. Itu kan itu kesimpulan Bang Dalbo yang terkasih. Oh, kok kesimpulan ya, saya, melihat Kok kesimpulan iya, saya, Pak? Dan dengar dulu coba, Pak. Kalau ada laki-laki melahirkan anak tidak sah, itu zina atau tidak? Itu zina atau tidak? Bang, kita fokus kepada ini, Bang. Apa namanya? Inilah kalian keturunan dari Paulus. Begitu Ismail kau hinakan.
Kenapa kau hinakan? Jadi baru kali ini Abraham, kebetulan saya kontenkan di YouTube ya, alhamdulillah. Abraham ini kesimpulannya ternyata laki-laki pesina. Yotepape atau Yahweh memilih laki-laki pesina, diberikan perjanjian kekal. Allah, Nauzubillah. Ya, Tuhan ini kok bejat kali Tuhan ini. Jadi gini, dengar Bang Dalbo, ya kan? Dengar Bang Dalbo. Walaupun Abraham tidak sabar Bang Dalbo untuk menerima janji Allah. Bukan tidak sabarnya, tetapi bukan tidak sabarnya Bangku. Abraham tetap dipilih saya Allah, tidak berbicara kesabaran. Ya kan? Saya dengarkan Abang. Saya tidak berbicara kesabaran. Anda menuduh Abraham ini laki-laki pesina. Cuman saya herankan kok ada Tuhan yang sabar saya dulu. Enggak menuduh Ada Tuhan laki-laki pesina Bang. Itu kesimpulan Bang Dalbo. Bukan kesimpulan saya, sih? dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yang mengatakan Ismail ini anak tidak sah siapa? Yang mengatakan Ismail ini anak tidak sah siapa? Kalau dia melahirkan anak tidak sah berarti yang berarti dia adalah anak zina, betul nggak? Betul itu menurut Bang Dalbo, tapi saya nggak sampai ke situ. Saya nggak sampai ke situ, Bang Dalbo. Anda mengatakan Ismail ini anak tidak sah. Anda mengatakan Ismail ini anak tidak sah. Kalau dia anak tidak sah, betul-betul bajingan, betul-betul bajingan Abraham ini, sampai adanya sendiri yang dia hamili. Wajar. Makanya Tuhan perjanjian lama itu Bang, Tuhan kurang ajar. Yahweh itu betul-betul kurang ajar. Semua yang janda-janda dibunuh. Daud yang berzina, anaknya yang dibunuh. Rasis betul. Pantasan dia berikan firman-Nya, perjanjian kekal kepada laki-laki tukang zina. Adanya juga dia hamil. Itu kan karena Bang Dalbo karena nggak memahami tentang sejarah. Kok nggak mampu ya yang mengatakan Ismail ini anak tidak sah siapa? Yang mengatakan Ismail ini anak tidak sah. Apa makna tidak? Ya memang nggak sah Bang Dalbo. Anak tidak sah. Ya kan? Apa maknanya? Makanya saya kata. Jadi begini Bang Dalbo. Dijawab dulu lah. Jangan pakai emosi dulu. Sarah dan Abraham ini kan punya pembantu Bang Dalbo. Ya nggak apa-apa, mau pembantu apa? Enggak apa-apa. Saya tanya apa makna anak tidak sah? Apa maknanya anak tidak sah? Coba dijawab coba. Ya. Anak zina kan? Dengar Bang Dalbo. Dijawab dulu karena kebetulan ini masuk di YouTube lah. Supaya orang Yahudi dengar. Iya. Coba. Apa arti anak tidak sah? Sebentar. Boleh saya menengahi Bang Junaidi. Bang Junaidi, tolong diralat itu kata-katanya. Saya juga nggak setuju kalau Ismail itu anak yang tidak sah. Belum Yahudi loh. Kristen sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Abraham. Kalian tuduh dia. Nggak boleh, kita nggak boleh. Yang aku tanya apa pengertian anak tidak sah? Nah kalau anak ini tidak sah, artinya anak zina. Kalau dia anak zina kan Abraham bapaknya, artinya Abraham ini pelaku zina, kan begitu. Gini. Jadi saya koreksi ya. Sebentar Bang Dalbo. Jadi kita nggak boleh bilang Ismail itu anaknya yang tidak sah karena Hagar itu adalah istri sah dari Abraham ya. Jadi karena ada tertulis bahwa Hagar itu dijadikan istri sah, maka dengan demikian Ismail itu juga anak yang sah. Silakan. Ini pada ini cerdas ini. Tapi ini bagaimana ini sudah terlanjut tersiar di YouTube ini. Karena emosi dia pakai Bang. Dia tidak menggunakan akal. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sederhana di sini. Jangan salahkan saya. Karena ini firman Yahweh, bukan firman WK, bukan. Di sini jelas. Di Kejadian 17 nomor 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang.
perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, lalu kamu merembet ke Yesus. Apa hubungannya Yesus dengan Abraham? Apa hubungannya Yesus dengan Daud? Apa hubungannya Yesus dengan Yusuf? Kecuali kamu mengakui Yesus ini padahal suaminya, bapaknya Yusuf lahir dari Maria, hubungan biologis antara Yusuf kan Kang tidak Denny, ada Kang Denny tadi kau turun. Kang Denny tadi kau turunnya. Dia apa ya, Tadi kecewa kenapa dengan turun? narasimu. Aduh. Kecewa sama abang. Enggak, dia Karena bukan kecewa. Enggak, kalaupun dia kecewa, dia harus bantah. Dasarnya apa kan di situ? Saya kan punya dasar Bang Dalbo. Kan di situ saya punya dasar mengatakan itu. Saya kan di situ. wakili, iya, saya yang wakili dia. Nanti saya tunjukkan dasarnya. Saya wakili dia. Kalau mau minta dasarnya itu. Ya lanjut aja, kita aja berdua, gampang kok. Silakan. Iya, kan di dalam Kejadian 16 ayat 3 di situ Alkitab kan secara eksplisit di situ menyatakan bahwa Sarai itu mengambil Hagar kan dan memberikannya kepada Abraham untuk menjadi istrinya, ya kan di situ, ya kan? Selesai. Untuk mengambil, untuk menjadikan istrinya, kan di situ. Dengar dulu penjelasan saya Bang Dalbo kan di situ. Iya. Jangan emosi lah, Pak. Dengar dulu. Nggak boleh lah emosi. Ya. Iya. Nah, di sini Bang Dalbo, ini kan menunjukkan adanya ikatan formal memang, ya kan? Nah, menurut adat masa itu, ya kan? Nah, di situ agar anak yang dilahirkan atau Ismail itu memiliki status hukum kan di situ, menurut pada masa itu supaya jelas keturunannya. Nah, di situ. Tetapi status Bang Dalbo, status sebagai istri, ya kan? Nah, di situ karena Hagar ini kan dari gundik Bang Dalbo. Nah, meskipun dia disebut istri Bang Dalbo, ya, Hagar tidak memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan Sarah kan di situ. Nah, itu tidak. Walaupun dia istri, tetapi dia kedudukan tidak sama dengan Sarah kan di situ. Nah, itu dia maksud saya Bang Dalbo kan di situ. Jadi Sarah ini tetap aja di dalam Alkitab mengatakan bahwa istri budak kan di situ. Iya, istri budak kan tetap istrinya. asalnya status aslinya tidak akan. Dengarkan. Iya, status aslinya akal. itu sebagai hamba dengarkan, tidak akan coba. hilang kan di situ. Iya, dengarkan coba. Apapun statusnya dia mau pelacur kan istrinya Bang. Betul nggak? Kalau istri artinya istrinya, nggak ada yang bisa gugat. Nah, justru di sini saya mau bertanya. Bang, saya mau bertanya. Sabar dulu. Kau baca dulu di dalam Kejadian 17 nomor 5. Kejadian 17 nomor 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Jadi Abraham ini akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Nah, kira-kira di antara anak-anaknya ini yang dua ini betul. Siapa yang menggenapi? Siapa yang menggenapi? Penggenapannya begini Bang Dalbo, ya kan? Dengar, memang ya kan, ketika itu Ismail juga akan dikatakan oleh Allah dia akan menjadikan bangsa-bangsa besar, ya ada situ. Tetapi Bang Dalbo, ya kan, Ishak, ya kan? Dengar Ishak. Justru itu Bang Dalbo. Ini begini Bang Dalbo, perbedaannya di Bang Dalbo ya kan di situ. Jadi kalau saya lihat ya, Alkitab itu membedakan antara istri perjanjian atau Sarah dan Hagar berbeda di situ Bang Dalbo kan di situ. Kenapa? Istri perjanjian. Setelah Ishak lahir, status Hagar itu yang saya tahu semua digenapi Bang Dalbo, digenapi. Yang aku tanya, ya paham saya. Belum saya tanya mengenai Ishak, belum. Saya tanya Abraham ditetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa yang menggenapi siapa?
Siapa yang menggenapi? Ya, di Apanya situ Ismail di situ Bang Dalbo kan, oke. Ismail Dengar yang dulu, menggenapi. di situ dia Bang. Oh, luar biasa. Ya, makanya tangan bangsa-bangsa itu akan melawan tangannya di situ. Makanya di Timur Tengah itu nggak ada Islam yang akur Bang Dalbo, berperang terus di sana. Itu juga udah digenapi di dalam Alkitab jangan kan menipu di lah. situ. Jangan Ya, menipu, justru di Palestina itu dengan Israel gimana? Memangnya Arab ada kekacauan. Islam. Ini manipu lah, janganlah Pak, jangan. Islam. Jangan Enggak. gini Bangku. Islam Dengarkan Barawi, dulu, Bang. dengarkan. Ya, Ustaz Islam dengarkan Barawi dulu, Bang. mengatakan Bang Iya, Dalbo iya, gini, sabar dengar Bang dulu. Dalbo, dengar Bang Dalbo ya. Sabar. Kamu ini Ustaz mau menipu Bang loh. Dalbo tuh- Gini Bang. Gini Bang. Jangan Anda membawa tipuan dengan dasar kebencian. Jangan. Nah, kalian ini adalah penumpang gelap. Tidak ada sebenarnya manfaatnya kalian bahas Abraham karena nggak ada hubungannya dengan kalian. Abraham kau hina-hinakan, kau katakan dia adalah bapak pesina, anaknya anak tidak sah. Sabar dulu lah Pak, sabar. Kalau saya biarkan Abang menjadi jadi. Islam Barawi Bang Dalbo. Saya nggak kenal. Oke. Ini nih. Nah, ini yang kita bahas. Itu. Nah, kalau Yesus bagaimana? Menikah dengan laki-laki, kenal nggak Yesus kenal laki-laki? Menikah dengan laki-laki. Janganlah begitu, Bang. Kita bahas ini. Kita tidak membahas oknum. Sebagaimana Paus di Vatikan itu melegalkan pernikahan sesama jenis, Bang. Dan pastor meresmikan itu. Nah, tidak ada rumah ibadah di muka bumi ini yang melegalkan menikahkan pernikahan sesama jenis, itu cuma gereja Bang. Cuma jangan ke situ dulu. Ini kita dulu tuntaskan. Yang aku tanya, siapa yang menggenapi Abraham ini sehingga dia menjadi ketetapan menjadi bapak sejumlah besar bangsa? Coba, siapa? Nanti saya tanya yang serius. Ya, siapa itu? Enggak bisa. Nah, sekarang kalau tidak bisa saya jawab ya. Ternyata yang menggenapi itu adalah sabar kan saya suruh tanya enggak mau. Coba siapa yang menggenapi itu? Kejadian 17 nomor 5. Ya kan. Enggak mau kan jawab kan? Bang Dalbo, santai Bang Dalbo. Bukan dijelaskan, dijawab. Janji Bang Dalbo. Bukan dijelaskan, dijawab siapa? Nah, mau pakai penipuan iya, kan? saya jelaskan Bang Dalbo. Bukan dijelaskan, dijawab. Siapa yang menggenapi sehingga Abraham ini ditetapkan menjadi bapak besar bangsa? Siapa? Jadi penerus hak waris di situ Bang Dalbo, ya kan? Meskipun siapa? Ismail mendapat berkat di situ Bang Dalbo. Ya meskipun Saya tidak Ismail juga mendapat berkat. Saya tanya siapa yang menggenapi menjadi bangsa di yang Kejadian besar. 17 nomor 5. Iya, dengar. Meskipun Siapa? Ismail juga mendapat berkat menjadi bangsa yang besar. Saya nggak Bang nanya Dalbo. mendapat berkat, nanti saya minta Ishak. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Nah, siapa yang menggenapi ini? Iya. Siapa? Dengar, saya jelaskan Bang Dalbo. Ya, Bukan saya dijelaskan, dijawab Ya, dulu, ada dua sebutkan versi di dulu sini, Bang namanya. Dalbo. Sebutkan dulu namanya. Siapa? Karena Kristen ini menjelaskan lalu menipu, tidak menjawab lagi. Enggak. Ya sebutkan. Nanti saya minta apa yang digenapi Ishak, apa yang digenapi Ishak. Nanti saya minta itu. Dan saya minta siapa yang menggenapi sehingga Abraham ini ditetapkan menjadi bapak besar bangsa. Dijawab dulu lah. Jadi kalau kita lihat kita lihat Bang Dalbo, ini kan ada anak perjanjian dan anak daging kan di situ Bang Saya Dalbo. tidak tanya anak perhatikan perjanjian, dulu di nanti situ. kau buktikan. Nanti kau buktikan kalau Ishak ini Iya. betul-betul anak makanya perjanjian. Nah, saya tanya, kau baca makanya, dulu Kejadian 17 nomor 5. Kejadian 17 nomor 5. Kan Jawab udah dulu. saya bilang,
walaupun Ismail ini akan menjadi bangsa besar Bang Dalbo ya kan, tetapi janji keselamatan dulu, itu siapa? ya kepada Ishak kan di situ dia Bang Dalbo. Itu dia. Sudah. Nah, Sekarang dengarkan ya. Saya baca di Kejadian 20. Ternyata saudara yang menggenapi Abraham, nubuatan Abraham tentang ditetapkan menjadi bapak besar bangsa, Nabi Ismail alaihissalam. Dalilnya Kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Tadi kamu menipu ya, bahwa ini akalannya Sarah. Ternyata tentang Ismail, Elohim sudah mendengarkannya. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Nah sekarang pertanggungjawaban saudara, apa yang digenapi? Dikatakan Ishak sebagai anak perjanjian, apa yang digenapi dari ucapan-ucapan Abraham? Silakan. Oke, begini Bang Dalbo. Saya sebenarnya mau jelaskan di situ biar Bang Dalbo Kok begini? Ishak, apa yang digenapi ini Bang katanya Dalbo dia disebut anak perjanjian. Benar. Ya, Ishak ini Bang Dalbo ya. Ya saya Ishak nggak ini tanya disebut Ishak anak ini dan perjanjian apa yang dia karena genapi. lahir melalui mujizat Allah di situ Bang Dalbo. Saya nggak tanya Bang lahir Dalbo, melalui mujizat ya, apa Ismail yang dia dianggap sebagai genapi. hasil usaha manusia. Ya apa Jadi yang dalam arti digenapi? kemauan daging, keinginan daging makanya. Iya, kan di situ, apa yang dia Bang Dalbo. genapi? Ya kan? Ya apa yang dia genapi? Katanya anak Aduh, Bang Dalbo. perjanjian. Biar ini. Aduh. Ya apa yang disebutkan aja datanya Iya. di mana? Kan saya pakai dalil loh. Di Kejadian 17:20 ternyata Ismail yang menggenapi. Nah, Ishak apa yang dia genapi? Sehingga kau seakan-akan hanya Ishak yang anak perjanjian apa? Makanya saya mau jelaskan apa yang jelaskan makanya lagi. saya mau biar imbang ya kan saya akan jelaskan apa yang digenapi enggak Ishak, imbang lah, apa saya yang pakai digenapi data di situ, dan pakai yang digenapi katanya oleh Ismail kan di situ. Banjun, tidak imbang lah. Biar paham Bang Dalbo. Abang menggunakan katanya, sedangkan saya pakai data. Enggak imbang lah. Satu Saya pakai juga pakai katanya. Alkitab kan di situ dia. Ya mana dalilnya? Aduh. Mana dalilnya? Jadi gini. Ya gini, itu aja gini. Mari gini. Berani kali kau debatkan Abraham dengan saya. Enggak gini Bang Dalbo, penggenapan janji Allah itu melalui Ishak. Karena dicatat dalam beberapa ayat kunci yang menunjukkan bahwa ia adalah ahli waris tunggal atas perjanjian rohani dan keselamatan di situ Bang Dalbo. Apa yang digenapi Ishak ini? Di dalam BH. Ya, Allah kan berfirman, tetapi ya Allah berfirman dalam Kejadian 17 di situ Bang Dalbo, ya kan? Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saya nggak tolak. Nah di situ ya kan. Nah itu jadi perjanjian itu. Jadi Bang ya di dalam Kejadian 21 juga mengatakan begini ya kan. Nah penggenapan di mana dicatat bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya sehingga ia lahir tepat pada waktu yang ditetapkannya. Saya tidak pertanyakan itu Jun. Saya nggak pertanyakan itu. Tuhanmu Yehova mau melihat Sarah mandi, Hagar mandi. Saya nggak nanya itu. Apa yang digenapi Ishak ini? Apa yang digenapi? Apa yang digenapi? Suka sepotong-sepotong gitu memahami kitab suci. Apa yang digenapi dari tadi loh saya minta. Bang Dalbo, ya kan? Apa yang digenapi Ishak ini? Bang Dalbo tidak ini
Kan tidak memahami kan di situ. Ya kalau tidak memahami, pahamkan kepada saya di mana dalilnya Ishak menggenapi. Apa yang dia genapi? Nah saya kan tadi menunjukkan data. Oke, yang Bang pertama. Darbo. Nah sabar dulu, jangan ganggu saya. Ya nanti giliranmu. Ya sepertama saya tunjukkan data di dalam Kejadian 17 nomor 5. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah ternyata anaknya yang Ismail yang menggenapi. Ya kau katakan anak apa tadi? Anak tidak sah. Kau Tuhan apaan ini? Memberkati juga anak haram. Ini Tuhan cebol itu. Ya, di Kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ya, permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, raja, bukan preman, raja. Walaupun kau punya anak 30, 40, kalau semuanya peminum tua, nggak ada guna. Ini 12 anaknya raja, sehingga Abraham ini dikatakan bapak besar bangsa. Nah sekarang tanggung jawabmu saudara, apa yang digenapi Ishak ini? Coba. Bang Dalbo, di dalam Kejadian 21, Bang Dalbo, dalam Kejadian 21 ayat 12 di sini saya Allah sendiri menegaskan garis keturunan yang sah untuk janjinya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, kan di situ. Itu makanya Bang mau Dalbo, dari Ishak mau dari Paulus, nggak ada urusan apa yang digenapi. Kenapa? Ya di dalam Roma 9 perjanjian tapi nggak tahu apa yang digenapi. Menegaskan kembali hari yang ini menegaskan dengan kembali berkata apa bahwa yang bukan digenapi. semua keturunan Abraham adalah pertanyaannya anak perjanjian pertanyaannya dari garis apa yang keturunan digenapi? Ishak yang disebut keturunan yang benar di situ Bang Dalbo. Apa yang benar? Lalu menegaskan posisi umat Kristen yang setara dengan Ishak. Dan kamu saudara-saudara, jangan kamu bawa-bawa sama seperti Kristen. Ishak adalah Jangan anak-anak bawa-bawa janji, Kristen kan di situ, ya kan? Tidak ada hubungannya Kristen di situ. Yang aku tanya, yang aku tanya, Kristen anak perjanjian. Ishak itu ini yang saya katakan. Kalau Kristen ini banyak bicara, banyak tipu dia. Apa yang aku tanya, apa yang digenapi? Kau katakan pula Kristen anak perjanjian. Kristen ini adalah anak tuyul, nggak dikenal Kristen di situ. Janganlah bawa-bawa Kristen. Yang aku tanya, apa yang digenapi? Yaitu Yesus Kristus, kan di situ. Apa hubungannya Yesus? Tidak ada hubungannya Yesus ini. Loh iya. Kecuali kau mengakui Yesus ini anaknya Yusuf. Yusuf ini menghamili Maria. Gimana ini? Enggak ada hubungannya Yesus. Yang aku tanya, apa yang digenapi Ishak ini? Bang Dalbo kemana-mana. Aduh, Bang Dalbo. Di situ yang kemana-mana lah, sampai di Yesus, sampai di Kristen. Apa janji-janji palsu? Udah saya bilang tadi, ini janji-janji palsu. Ya mana? Apa yang dia genapi? Masa dia sebagai anak perjanjian nggak tahu apa yang dia genapi? Gini Bang Dalbo, berat. Bang Dalbo, penggenapan janji itu melalui keturunan, melalui Ishak, Bang Dalbo. Dengarkan coba Junedi. Saya diskusi kemarin di sini. Janji itu karena Ishak adalah karena apa? Yesus itu adalah Mesias keturunan Ishak. Itu dia Bang Dalbo. Pengenapan janji itu banyak. Itu berarti Yesus ini anak hasil hubungan biologis. Berarti Yesus ini hasil anak biologis ya. Baru aku tahu loh. Aduh, bukan begitu Bang Dalbo. Ya kan? Iya, keturunan Yusuf ini dari mana? Dalbo. Apa hubungannya dengan Yesus?
Aduh. Yang aku tanya, apa yang digenapi Ishak ini? Kok lari ke Yesus? Apa hubungannya Yesus? Enggak ada. Nah, saya tadi buktikan di dalam Kejadian 17 nomor 5. Keselamatan itu Bang. Saya tidak berbicara keselamatan. Ini berbicara perjanjian kekal. Ketika kau tuduhkan kepada Ishak, lalu kau singkirkan nabiku yang aku muliakan, aku cintai, aku sayangi, Nabi Ismail alaihissalam. Dia menggenapi ucapan-ucapan Kejadian 17 nomor 5, Kejadian 17 nomor 20. Bang Dalbo, susah saya mau jelaskan apa yang Bang digenapi? Dengar Apa dulu yang Bang Dalbo. digenapi? Ya kan, oke. Oke, makanya saya katakan ya, oke. Jadi gini ya. Apa? Ya. Di sini ayat ini mengatakan begini Bang Dalbo di dalam Lukas 1 ayat 37 ya, sebab bagi Allah Apa tidak ada hubungannya yang ke mustahil. Lukas? Nah, ini merujuk Apa pada hubungannya prinsip yang Lukas? Apa hubungannya Lukas yang kita bahas ini Kejadian? Kok lari ke Lukas? Kok aduh, apa hubungannya Lukas? Ini merujuk pada prinsip yang sama. Apa memangnya di Lukas itu ada Ishak? Inilah dikatakan anak Ya, janji. saya tanya. Saya tanya, memangnya di Bang Lukas Dalbo ada ini. Ishak di Karena situ? penggenapan di situ Bang Dalbo. Apa yang bukan? Bang Dalbo Ini kan bukan mengatakan berbicara apa yang penggenapan. digenapi kan di Ada situ. dua anaknya. Udah. Ada dua anaknya, Ismail dengan Ishak. Aduh. Nah, di antara dua bersaudara ini, siapa yang menggenapi perjanjian kekal itu? Itu yang kita bahas, bukan Yesus yang kalian gantung. Perjanjian kekal itu perjanjian kekal itu ya kan di dalam ayat ini Bang Dalbo ya kan sudah saya katakan tadi, ada ayatnya tadi yang saya bacakan. Apa tadi ayat yang saya bacakan? Melalui Ishak lah ya kan perjanjian Allah Apa yang itu digenapi Bang Dalbo Ishak? ya kan dalam Kejadian 2. Dengar dalam Kejadian 21 ayat 12 Bang Dalbo, Allah menegaskan di sini ya kan garis keturunan yang sah di situ Bang Dalbo, garis keturunan yang sah. Keturunan Kejadian sah. 21 ayat 12 buka Bang Dalbo, buka. Iya, buka sudah di situ, saya baca. ya. Nah, dari siapa keturunan yang sah itu Ya. Ishak di situ. Ishak. Dengar dulu, saya baca dulu Bang Dalbo, saya baca dulu. Ya kan, saya baca dulu. Kena Ya lagi kan? kau ini. Ya Ya, kan? oke, enggak Sebab apa-apa lah. yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak, karena Ishak lah keturunan yang sah di situ Bang Dalbo. Nah, sementara Ismail ya, dia juga diberkati akan menjadi 12 bangsa yang besar di situ. Nah, tetapi janji keselamatan itu hanya melalui keturunan Ishak di situ Bang Dalbo. Oke ya, saya permisi dulu Bang Dalbo, ada tamu. Mau kemana? Thank you, terima kasih. Mau Lain kali kemana? Setelah menipu mau Ada kemana tamu. Dinda? Ya, justru jangan enggak. kemana-mana loh Ya, speaker, ada supaya tamu. dia tahu Bang mudah-mudahan Dalbo. dia Enggak, Kristen. ada Ya, mudah-mudahan dia Kristen mendengarkan saya loh. Saya ini guru. dia Apa? dia justru Islam Bang Dalbo, dia justru Islam, Supaya ya dia kan? tahu, Makanya jangan saya sampai kau tipu saya dia. turun dulu. Enggak. Nanti kau tipu dia Iya, loh. nanti disesatkan Bang Dalbo pula kan di situ. Nanti disesatkan Bang Dalbo pula dia. Kalau ya saya kan, menyesatkan gitu. Oke, ya? berarti Bible yang menyesatkan Dindaku. Lain. Ya kau ya turun aja dulu, nanti naik ya. Bang Dalbo banyak Persiapkan memperintir. data-datanya Oke. ya. Oke. Persiapkan ya. Oke. Terima Persiapkan. kasih Bang Dalbo. Selamat siang. Tuhan Yesus Siang, memberkati siang. kita semua. Tuhannya Yesus memberkati. Oke, Tuhannya Yesus memberikan berkat kepada Yesus. Mana ini? Inilah cara licik mereka ya untuk menipu. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali antara Kristen dengan Abraham, gak ada hubungannya. Seandainya dia sebutkan Ibrahim, naudzubillah, saya nggak berani, karena kita muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan Nabi Ismail alaihissalam ini adalah anak tidak sah. Arti anak tidak sah ini anak zina. Nah, kalau dia anak zina, konsekuensinya apa? Abraham pelaku zina. Bisa nggak Tuhan memberikan wahyu perintah kepada pelaku zina? Nah, kalau kita melihat di Bible, saudara, justru yang berzina ini Abraham. Kalau di Bible dengan cara
Karena Sarah dengan Bible itu Sarah dengan Abraham itu saudara satu bapak beda ibu, sama posisinya Ismail. Saudara Ishak satu bapak beda ibu, sama istrinya siapa, Abraham, Sarah saudara dengan Abraham, saudara satu bapak beda ibu. Jadi saudara adiknya sendiri yang dihamili. Kalau Hagar orang lain, mau kemana dia? Masa dikatakan perjanjian, anak perjanjian, tapi tidak mampu buktikan apa yang digenapi. Nah, kalau mengatakan anaknya yang 12 Yakub ini kan satu aja anak baik-baik di situ, Yusuf aja. Yang lain pemabok. Sehingga sampai sekarang itu satu aja, Bani Israel, enggak ada lagi. Itu aja Bani Israel. Coba ada enggak di luar negara Israel dikatakan Bani Israel? Enggak ada. Coba anaknya Nabi Ismail alaihissalam, 12 raja. 12 raja. Makanya Kristen janganlah berdebat sama saya, kami umat Islam dengan ini, karena kami menguasai. Karena tidak sah sholatnya seorang muslim kalau tidak memberikan selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu apa yuk? Apa yuk? Baal. Makanya kalau mau debat sama Dalbo, syaratnya kencangkan celananya. Kalau laki-laki biasakan menggunakan celana dalam itu 3 lapis. Kalau tidak, bahaya. Akhir, selamat akhir itu. Ya kau sholat dulu baru gantian kita. Ini baru asan. Makanya kalau mau ada di sini, kencangkan celana dalamnya. Kalau perlu pakai soft test, naik di sini. Kalau tidak, mencret berdarah. Ya, seperti itulah tadi teman-temannya. Kita tidak boleh terpancing dengan emosi. Ketika dia mengatakan bahwa Ismail ini anak tidak sah, jangan terbawa emosi. Makanya sekejar terus, berarti Abraham ini bejat kelakuannya. Pantesan dia hamili juga adiknya. dia tolak juga. Sampai Tuhan Denny ini marah, dia naik di sini bukannya mau membantu